Menteri Keuangan Sri Mulyani resmi mencopot Rafael Aluntri Sambodo atau RAT, orang tua Mario Dandisatrio, dari tugas dan jabatan di Direktorat Jenderal Pajak. Keputusan ini diambil berdasarkan pasal 31 ayat 1 PP 94 tahun 2021 mengenai disiplin pegawai negeri sipil. Sri Mulyani menyatakan pihaknya sudah menginstruksikan agar Inspektorat Jenderal dapat melakukan pemeriksaan harta kekayaan. Dalam hal ini, kewajaran dari harta RAT. Pasca dicopot dari jabatannya, RAT mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai aparatur sipil negara Direktorat Jenderal Pajak per 24 Februari 2023. Dalam surat pengunduran dirinya, Rafael turut meminta maaf kepada keluarga besar, PBNU, GP Ansor, Kementerian Keuangan, dan masyarakat Indonesia. Seperti kita ketahui, pihak Inspektorat Kementerian Keuangan masih melakukan pemeriksaan harta kekayaan RAT, termasuk kepemilikan Jeep Wrangler Rubicon yang viral karena digunakan pelaku penganiayaan Mario yang merupakan anak dari RAT. Meski belum diketahui kepemilikannya, mobil Rubicon itu kerap kali dipamerkan oleh anak RAT, Mario Dandisatrio, di akun media sosialnya. Bank Indonesia melaporkan likuiditas perekonomian atau uang beredar dalam arti luas atau M2 pada Januari 2023 tetap tumbuh positif, meski mengalami perlambatan dibandingkan Desember 2022. Adapun pertumbuhan uang beredar Januari didorong oleh penyaluran kredit dan tagihan bersih kepada pemerintah. Posisi M2 pada Januari 2023 tercatat 8.271,7 triliun rupiah atau tumbuh 8,2% year on year. Perkembangan tersebut terutama didorong oleh pertumbuhan uang beredar dalam arti sempit atau M1 sebesar 8,5% year on year. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia Erwin Haryono mengungkapkan komponen giro rupiah tercatat tumbuh 15% year on year, serta dana float uang elektronik pada Desember 2022 tercatat 10,2 triliun rupiah. Di sisi lain, penyaluran kredit pada Januari 2023 tumbuh 10,2% year on year. Data tagihan bersih kepada pemerintah pusat terkontraksi 20,5% year on year, setelah bulan sebelumnya terkontraksi 13,9% year on year. Kementerian BUMN pastikan pesangon eks-karyawan Merpati Nusantara akan segera diberikan. Kepastian itu diambil pasca Presiden Joko Widodo resmi membubarkan Merpati Airlines melalui penerbitan PP nomor 8 tahun 2023 tentang pembubaran perusahaan perseroan PT Merpati Nusantara Airlines. Staf khusus Menteri BUMN Arya Sinulinga menjelaskan, pembagian pesangon eks-karyawan Merpati Nusantara akan diberikan berdasarkan skema yang diputuskan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya. Nantinya, seluruh kreditur yang terdaftar dan terverifikasi pada daftar pembagian tahap pertama akan menerima pembagian sebagaimana penetapan pengadilan. Dari daftar, terdapat 1.225 eks-karyawan Merpati Airlines yang rencananya akan mendapatkan pembagian sebesar 54,8 miliar rupiah. Seperti kita ketahui, pada Januari 2023, Majelis Hakim PN Surabaya sudah menetapkan daftar pembagian tahap pertama hasil penjualan aset Merpati Airlines. Pembagian harta pilot tahap pertama masuk ke dalam proses pembubaran perusahaan yang diputus pilot sejak 2 Juni 2022. Harga minyak mentah dunia mengalami penguatan di akhir pekan. Bahkan harga emas hitam ini sempat menguat hingga 2%. Harga minyak mentah berjangka West Texas Intermediate untuk pengiriman April naik 0,86% ke $76,04 per barrel. Sementara minyak mentah berjangka Brent untuk pengiriman April menguat 0,95% ke level $82,99 per barrel. Kenaikan harga minyak mentah dunia dipengaruhi oleh rencana Rusia untuk memangkas ekspor minyak dari pelabuhan barat hingga 25% pada Maret atau melebihi pengurangan produksi yang diumumkan 500.000 barel per hari. Namun, penguatan tertahan oleh stok minyak mentah Amerika Serikat yang naik 7,6 juta barel dalam sepekan hingga 17 Februari. Inflasi Jepang pada bulan Januari 2023 menembus rekor tertinggi dalam 41 tahun terakhir. Inflasi Jepang di bulan Januari tercatat 4,2% secara tahunan dan semakin mendidih dibandingkan inflasi Desember di level 4%.
Inflasi negeri Sakura didorong oleh mahalnya harga energi yang membuat warga Jepang harus membayar tagihan ekstra. Data juga menunjukkan inflasi inti telah melampaui target Bank of Japan sebesar 2%. Sebagian besar mencerminkan akan berlanjutnya kenaikan biaya bahan bakar dan bahan mentah. Data ini memberikan tekanan kepada Bank of Japan yang menghentikan program stimulus besar-besaran. Meski begitu, Gubernur Bank of Japan, Haruhiko Kuroda menegaskan Bank Sentral akan mempertahankan kebijakan longgar dan program bantuan energi pemerintah demi menekan inflasi. Kuroda menargetkan inflasi Jepang akan kembali ke 2% pada tahun fiskal 2023 dan 2024.